Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Hanifah. Saya dari kelas A Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Angkatan 2021. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah saya pelajari di mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah dengan dosen pengampu Pak Imam Suprabowo. Langsung aja, materi yang pertama adalah teori-teori komunikasi. Sebelum saya menguraikan teori-teori tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari teori komunikasi. Apa sih teori komunikasi itu? Nah, teori komunikasi adalah salah satu bentuk pandangan serta strategi yang berguna untuk membentuk kerangka kerja dan alat untuk mendukung kegiatan yang hendak dilakukan dengan penelitian yang dilaksanakan secara terstruktur dan secara sadar mengenai komunikasi. Dalam proses komunikasi, teori komunikasi ini berfungsi untuk membentuk serta merangkai sebuah kaidah komunikasi. Oke, langsung aja kita jabari nih teori-teori komunikasi itu sendiri. Yang pertama ada teori-teori komunikator gaya berkomunikasi. Nah, teori ini dibagi menjadi dua teori. Ada teori traits dan teori of belief, attitude, and value. Yang pertama, teori traits. Teori ini berasal dari tradisi psikologi sosial yang memandang karakter atau sifat individu sebagai faktor yang penting dalam menentukan perilaku komunikasinya. Ada beberapa traits yang menonjol di sini, yaitu conversational narcissism, yaitu kecenderungan cinta pada diri sendiri, menonjolkan atau membanggakan, suka menceritakan diri sendiri, cenderung mengontrol dan mendominasi arus percakapan, tidak responsif terhadap orang lain, dan tidak peka terhadap orang yang diajak berkomunikasi. Kemudian ada argumentatif, kecenderungan untuk terlibat dalam topik-topik kontroversial, memiliki sudut pandang tersendiri dengan upaya membuktikan pendapat yang bertentangan sebagai pendapat yang salah. Argumentatif dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif ketika melibatkan agresivitas dan kasar. Argumentatif dapat meningkatkan kredibilitas, mengarahkan orang lain, melihat dari sudut pandang yang berbeda, meningkatkan pembelajaran dan keterampilan komunikasi. Kemudian yang terakhir ada social and communicative anxiety, yaitu kecemasan berkomunikasi terkait dengan penghindaran sosial, kecemasan secara sosial, kecemasan berinteraksi, dan sifat pemalu. Kecemasan berkomunikasi berdampak secara fisik dan perilaku. Secara fisik yaitu ciri-cirinya jantung berdebar, pipi memerah, kemudian secara perilaku penghindaran, proteksi diri, dan secara kognitif fokus pada diri sendiri, memiliki pikiran negatif. Teori yang kedua ada teori of belief, attitudes, and values. Dalam teori ini, setiap orang memiliki sistem keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang terorganisir dan mengarahkan pada perilaku tertentu. Belief merupakan keyakinan-keyakinan kita mengenai diri kita dan kaitannya dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang kedua ada attitudes, merupakan kecenderungan sikap seseorang yang mengarah pada perilaku tertentu. Sikap bisa terhadap objek tertentu atau situasi tertentu. Kemudian ada nilai, merupakan keyakinan yang bersifat spesifik dan menjadi sentral serta bertindak sebagai pedoman hidup. Di samping itu terdapat pula konsep diri, bagaimana penilaian kita tentang diri kita sendiri yang turut menentukan perilaku kita dalam berkomunikasi. Sikap mental akan melahirkan tindakan. Tindakan yang dilakukan berkali-kali akan melahirkan kebiasaan. Kebiasaan yang mendarah daging akan melahirkan watak, dan watak yang dilakukan berulang kali akan menjadi sebuah budaya. Materi yang kedua adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok menurut Deddy Mulyana yaitu sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecah masalah, atau suatu komite yang tengah berapat untuk mengambil suatu keputusan. Dalam komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antar pribadi. Karena itu kebanyakan teori komunikasi antar pribadi berlaku juga bagi komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, dan sebagainya. Michel Bourgon mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecah masalah, dan yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota lainnya secara tepat.
Komunikasi kelompok memiliki beberapa sifat. Yang pertama ada kelompok berkomunikasi melalui tatap muka. Yang kedua ada kelompok memiliki sedikit partisipan. Kemudian ada kelompok bekerja di bawah arahan secara pemimpin. Kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama. Dan yang terakhir ada anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu sama lain. Kelompok dalam komunikasi kelompok dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama ada kelompok primer dan sekunder. Charles Horton mengatakan bahwa kelompok primer adalah suatu kelompok yang anggotanya berhubungan akrab, personal, dan bersifat dalam dan meluas. Dalam di sini artinya menembus kepribadian kita yang paling tersembunyi, dan meluas yang artinya sedikit sekali kendala yang menentukan rintangan dan cara berkomunikasi. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang anggotanya berhubungan tidak akrab dan tidak personal. Kelompok ini bersifat dangkal dan terbatas. Nah, yang kedua ada kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Kelompok deskriptif yaitu kelompok yang melihat proses pembentukannya secara alamiah. Kelompok ini dibedakan menjadi 3, yaitu kelompok tugas, kelompok pertemuan, dan kelompok penyadar. Sedangkan kelompok preskriptif adalah kelompok yang mengacu pada langkah-langkah yang harus ditempuh anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.